Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan ngaji kita, ya, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini teman-teman sekalian, saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat berada, ya. Dan tentunya saya mohon maaf kalau apabila hari ini saya belum bisa terlalu lama dalam mendampingi karena masih dalam tahap pemulihan teman-teman sekalian, gitu ya. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Sehat semua insya Allah. Semoga teman-teman sehat semua, ya, nggak ada yang sakit-sakit, sehat semua. Allah karuniai teman-teman kesehatan, kesehatan yang barokah, kesehatan yang dimana dengan nikmat hidup dan sehatnya itu teman-teman iringi dengan nikmat iman dan Islam. Ya, kita terus tumbuh kembangkan iman Islam kita di hadapan Allah sehingga hidup dan kesehatan kita bermakna teman-teman sekalian. Karena nikmat hidup, nikmat sehat, tapi tidak ada nikmat iman dan Islam yang kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, nol teman-teman sekalian. Ya, maka yang membuat hidup kita menjadi bernilai, menjadi bermakna, menjadi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sekitar kita, orang-orang terkasih, tercinta, tersayang kita adalah ketika kita menumbuh kembangkan iman dan Islam kita. Sepakat ya? Sepakat ya? Tanpa iman dan Islam nol teman-teman sekalian. Ya, walaupun bukan berarti iman Islam kita hari ini mungkin sudah menjadi iman Islam terbaik, tidak. Tapi terus kita upayakan iman dan Islam kita terus bertumbuh. Terus kita sirami dengan nutrisi-nutrisi terbaik untuk hati kita, untuk batin kita teman-teman sekalian. Baik, ya, insya Allah tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Tadi malam kita sudah belajar Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-22, namun ayat 22-nya kemarin malam kita belum tuntas. Ya, maka kita akan lanjutkan dari penggalan yang belum kita tuntaskan, ya, insya Allah teman-teman sekalian. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kemarin kita baru bahas sampai ke nazin, ya, yauma idzin. Nah, baru sampai ke zin. Tinggal kita nanti bahas kadar panjangnya dan sampai ke akhir ayatnya. Kalau nanti masih ada waktu kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ya. Oke. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Ayat ke-22-nya kita baca sebanyak 2-3 kali, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Lagi. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Sekali lagi. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Oke. Kemarin kita malam baru sampai ke yauma idzin. Nah, sekarang naknya berapa harokat teman-teman? Huruf nun berharokat baris atas kan ya? Fathah kan? Kemarin udah kita bahas sampai sini. Sekarang kadar panjang naknya berapa harokat? Teman-teman sekalian. Nah, fathahnya di sini dia bertegur sapa dengan huruf apa? Kita lihat dia ketemu sama huruf apa ini? Nah, ini namanya huruf alif. Jadi ketika kita mendapati
teman-teman sekalian, ada huruf hijaiyah, apapun hurufnya, tanpa adanya pengecualian, ketika dia berharokat baris atas, oke, lalu dia ketemu sama huruf alif yang warna hijau ini, ya, maka huruf tersebut nggak dibaca cuma satu hitungan, atau satu ketukan, atau satu kali ayun. Contoh, nadi, nggak dibaca satu kali ayun, ya, nadi, tapi dia harus dibaca 2 harokat. Ya, kita tulis, dia harus dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Ini kita bahas nama hukum tajwidnya untuk sebagai tambahan wawasan. Teman-teman nggak hafal hukum tajwidnya, nggak apa-apa, ya. Oke, namanya adalah mad tabi'i, atau boleh teman-teman sebut dengan mad asli. Oke. Nah, 2 harokat. 2 harokat itu segimana sih, Bang? Itu kan 2 harokat tuh panjangnya segimana? Nah, tadi kalau dia 1 harokat sama dengan 1 kali ketuk atau 1 kali ayun. Nah, sekarang berarti kalau 2 harokat berarti 2 ketuk atau 2 kali ayun. Contoh, nadi, kalau 1 ketuk, nadi. Kalau 1 ayunan, nadi. Kalau 2 ayunan, nadi. Gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau ada nemu fathah ketemu alif, ya dasarnya dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke? Jangan sampai kecepatan, jangan sampai juga kelamaan. Paling sering kali terjadi itu apa? Kecepatan, sering juga. Kelamaan juga paling banyak biasanya. Gitu ya. Oke? Jadi dibacanya pelan-pelan. Kalau teman-teman baru belajar, nggak apa-apa teman-teman baca putus-putus dulu aja. Tapi kaidahnya hurufnya tepat, baru nanti disambung. Gitu ya. Oke? Nah, lanjut. Nadi. Nah, kalau kita baca dari sini berarti kita bacanya begini. Yauma idzin nadi. Nah, gitu. Paham ya? Pelan-pelan, oke? Sip, sudah. Yang ini udah nih. Oke, diingat baik-baik, fathah alif ketemu jadi hukum tajwid matobi'i, dibacanya 2 harokat atau 2 ketuk atau 2 kali ayun. Gitu. Oke. Malang hadir, selamat bergabung dari Malang. Ya, lanjut. Nah, pagi-pagi belajar ngaji langsung disuguhi huruf yang menarik. Ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Teman-teman sekalian, operator, ada operator? Bentar, ya. Oke, operatornya nggak ada. Oke, teman-teman perhatikan. Tolong ini boleh dijalain dulu nggak? Ini si kipas belum nyalain. 2 aja atau 1? 2, 1. Oke, punten deh. Bentar ya teman-teman, ini belum kipasnya belum nyalain. Bentar ya. Sebentar. Kurang. Stop. Sip. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya bukan huruf do. Nah ya, jadi nama huruf ini tuh bukan huruf do, teman-teman. Ini namanya huruf bod. Jadi ketika dia belum berharokat, namanya bukan do. Do itu ketika huruf do sudah berharokat baris atas. Ya, ini namanya huruf bod, nama aslinya, bukan huruf do. Ya, namanya adalah huruf bod. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf dot ini, gitu kan? Nah, kita akan bahas. Teman-teman, saya pengen nanya dulu nih. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dot masih menganggap bahwasanya huruf dot itu sama seperti huruf D yang di-o-kan? Huruf D yang divokalkan O, atau huruf dal yang divokalkan O. Kalau ada, boleh komen angka 2. Kalau ada yang beranggapan seperti ini huruf dot, boleh komen angka 2. Karena dulu saya menganggap huruf dot itu huruf D atau huruf dal yang di-o-kan. Padahal ternyata bukan seperti itu, ya. Tapi gimana, Bang? Ada aturan mainnya. Gimana? Yuk kita kenalan dulu sama hurufnya, baru nanti kita lihat bunyi vokalnya, bunyi vokal apa. Oke, kita kenalan sama huruf dot. Kita lihat dari buku saya dulu secara tekstualnya dulu. Kita pindah ke halaman huruf dot. Kita coba belajar dari buku Seru Hijaiyah saya. Perhatikan. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluarnya masing-masing. Ya, itu ada aturan mainnya ternyata untuk mempermudah kita dalam mengucapkan, bukan mempersulit. Kalau kita nggak tahu, itu bahkan bisa jadi sulit. Kenapa? Karena kita nggak tahu gimana caranya, mana yang nempel, gitu ya. Nah,
Makhraj huruf dod, tempat keluar huruf dod. Kita lihat secara tekstual dulu ya. Huruf dod keluar dari tepi lidah bagian belakang. Ya, hafat tulisan. Hafat tulisan tuh tepi lidah tapi dia bagian belakang. Baik yang kiri ataupun yang kanan, boleh juga keduanya. Jadi boleh pilih nih, bebas teman-teman. Ya, kiri doang, kanan doang atau dua-duanya boleh. Yang disentuhkan pada bagian dinding gigi geraham atas. Nah, Bang, kayaknya kalau cuma lihat teks begini kayaknya nggak terbayang. Nah, makanya kita upayakan teman-teman sekalian, buat teman-teman kita coba belajar dari, saya izin jadi mode dokter gigi dulu ya. Kan kita lagi bedah huruf nih. Nah, kalau bedah huruf kita harus bedah mulut. Nah, perhatikan. Tadi huruf dod dilafalkan dari mana? Dari samping lidah belakang, tepi lidah belakang. Tepi itu maksudnya samping atau sisi. Sisi lidah bagian belakang. Yang mana nih? Kita coba sekarang kita POV-nya atau sudut pandangnya dari bagian kanan dulu ya. Nih, ini samping lidah tuh ini nih. Dari sini sampai ke sini itu full samping lidah. Nah, kalau samping lidah belakang tuh yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ya. Nah, dari sini ini samping lidah belakang. Nah, tadi huruf dod adalah samping lidah belakang, baik yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya. Ini kita contohkan yang kanan. Yang kanan berarti dia disentuhkan kemana tadi? Ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Nah, berarti pinggir lidah belakang kanan nempelnya kemana? Nempelnya ke sini. Nih, nempelnya ke sini. Nah, dinding gigi geraham atas yang kanan juga. Paham nggak? Oke, yang kanan tadi ini pinggir lidah belakang kanan. Oke, nempel ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Ya. Kalau yang kiri ya sama, berarti pinggir lidah belakang kiri disentuhkan ke dinding gigi geraham atas yang kiri. Nah, itu. Jadi tumpuan power huruf dod itu di situ. Ya, terima kasih gift-nya, barakallahu fikum. Tumpuan huruf dod itu bukan di ujung lidah. Kalau teman-teman nekannya masih di ujung lidah, itu jadinya huruf dal. Oke? Kalau yang nempelnya adalah ujung lidah ke langit-langit bagian depan dan tumpuannya di sini bukan neken di samping, berarti teman-teman melafalkan huruf dal itu. Paham ya? Jelas ya? Nempelnya ke depan gitu. Nah, enggak. Teman-teman sekalian. Oke? Paham ya? Nah, terus ujung lidahnya kemana? Nah, yang nanya ujung lidah untuk huruf dod. Ujung lidah huruf dod itu dia tetap menempel ke langit-langit bagian depan. Di sini. Ujung lidah huruf dod itu. Tapi bukan sebagai tumpuan. Paham? Dia cuma nempel tipis-tipis. Bukan sebagai makhraj. Kenapa dia ujung lidahnya naik? Karena dengan otomatis kalau kita naikin pinggir lidah kita nempel ke dinding gigi geraham atas, ujung lidah kita pasti ngikut nempel ke atas. Tapi sekali lagi bukan sebagai makhraj. Ya, bukan sebagai tumpuan, hanya nempel lunak saja. Ya. Oke, kita nggak akan langsung contohkan teman-teman. Di sini kita belajar sabar. Ya. Kita akan contohkan, bahkan kita siapkan teman-teman nanti di buku saya. Kita teman-teman tinggal lihat video animasi seru hijaiyah buat orang-orang yang sabar belajarnya. Ya. Oke. Kita pasti contohkan tapi sabar, ya. Scan barcode video animasinya dan kurang lebih pelafalan huruf dod itu seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya, tenang, pasti kita contohkan teman-teman. Animasi aja kita upayakan, ya, pasti kita contohkan. Sabar. Nih. Perhatikan ya. Jadi kurang lebih huruf dod itu seperti ini. Perhatikan ya, lihat bagian area yang tadi sudah kita jelaskan, dia akan ada perubahan warna. 1, 2, 3. Nah, nih, jadi yang nempel kuat tuh nih, yang tebal kan yang ini nih, lihat. Nah, tumpuan kita tuh teman-teman boleh yang pilih yang kiri, teman-teman boleh pilih yang kanan. Di sini kita ilustrasikan dua-duanya. Ujung lidah tetap nih nempel, tapi bukan sebagai tumpuan. Ya, oke. Nah, contoh huruf dod termasuk huruf yang tebal. Jadi ketika huruf dod dilafalkan, pastikan pangkal lidah kita naik. Huruf yang tebal itu karakternya pangkal lidah tuh gini. Kalau kita ibaratkan ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah, nah naik dia ke arah langit-langit. Jadi dia posisi lidahnya begini, si bagian belakang itu kita ilustrasikan di sampingnya. Tuh, naik pangkal lidahnya. Oke? Sehingga ketika kita lafalkan, kita lafalkan bareng-bareng baru kita contohkan. Ya. Gitu. Belajar di sini belajar runut ya. Belajar pelan-pelan. Nggak langsung main contoh. Siap. 1, 2, 3. Bo, bi, bu, al, id, ud, addo, iddi,
Udu, rasakan bagian itu yang nempel, angkat pangkal lidah. Faham sampai sini? Yang penting teman-teman mulai terbayang dulu. Jangan menuntut harus langsung bisa. Belajar hari ini langsung bisa hari ini. Perlu proses dan nikmati prosesnya, karena itulah yang membuat teman-teman bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Paham? Ya. Ustadz kok susah sekali? Kenapa susah sekali? Ada yang bertanya, Ustadz, ini kata Bunda Anjani nih, Ustadz kok susah sekali? Kenapa susah? Karena pada abjad alfabet tidak ada huruf yang menyerupai huruf dod. Huruf ba mudah atau gampang? Ba. Barokallah, ba mudah atau gampang? Mudah, karena ba ada di abjad alfabet apa? Huruf B. Jadi yang teman-teman anggap susah hari ini huruf dod bukan karena susah, karena belum terbiasa. Gitu Bunda Anjani ya. Semangat. Oke? Sip. Ya, semuanya akan indah pada waktunya. Bagi siapa? Bagi teman-teman yang mau belajar pelan-pelan, dinikmati. Hasil bukan tanggung jawab manusia. Hasil gimana Allah, ikhtiar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya. Sip, lanjut. Paham ya? Jadi kalau kita lafalkan begini. Nampak depannya begini. Do, di, du, ab, ib, ub, elbo. Memang tebal, dia kerasanya berat banget teman-teman. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menyebutkan yang paling fasih melafalkan huruf dod hanya aku. Tapi bukan berarti kita tidak akan bisa melafalkan dod. Tapi sesempurna Rasulullah tidak. Tapi menyerupai atau mendekati beliau, insya Allah bisa kita upayakan. Maka belajar. Oke. Coba yang pagi ini semangat, yang sudah mulai senang belajar baca Quran, yang merasa bahagia pagi ini untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, komen angka 1. Bukunya belum ada. Ya, bulan depan insya Allah. Komen angka 1. Baik. Itu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, ya huruf dod seperti itu kurang lebih. Sekarang kita lihat dulu nih, huruf dodnya dia berharokat apa? Dotnya bang dia berharokat baris bawah. Oke. Sekarang kita kenalan sama huruf yang berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia ada baris bawah gini, teman-teman, ini namanya harokat apa? Ada yang tahu? Kita tulis ya. Kita kenalan. Bang, kalau kita nggak tahu istilahnya, misalnya gitu ya, apakah berdosa? Tidak. Yang penting cara bacanya betul. Karena gini teman-teman. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Bang, saya tuh bisa baca Quran. Mungkin belum mahir sih belum, tapi bisa baca Quran. Oke, bagus. Ya, tapi saya nggak hafal hukum tajwidnya, namanya apa? Ini namanya tanda ini tuh namanya apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena yang fardu ain adalah pengamalan tajwid. Namanya istilahnya adalah tajwid amali. Adapun keilmuan tajwid secara istilah teman-teman hafal itu fardu kifayah, namanya tajwid ilmi. Faham? Jadi teman-teman yang ngerasa, aduh saya tuh bisa bacanya, tapi nggak hafal kaidahnya gimana? Nggak apa-apa. Tapi kenapa saya tetap menerangkan istilah dan kaidah? Kenapa? Ya, untuk menambah wawasan teman-teman. Nggak hafal ya nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal I. Ya, harus dibaca dengan bunyi vokal I. Maka huruf dodnya nggak lagi dibaca dod, tapi dia dibaca dengan bunyi vokal I, menyesuaikan dengan baris bawahnya. Ya, doi. Dan ingat, huruf dodnya jangan dibaca menjadi huruf dal. Ya, di hati-hati tumpuan huruf dod di pinggir lidah, lalu angkat pangkal lidahnya. Maka kalau teman-teman lihat atau dengar huruf tebal ketika baris bawah ada bunyi seperti ini, ri, 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 itu tuh yang main apa? Pangkal lidah. Ri, ri, bri, bri, si, ri. Pertanyaannya kadang-kadang begini, orang tuh bingung, termasuk saya dulu. Gimana cara naikin pangkal lidah biar tebal huruf tebal tuh? Caranya, kalau saya tidak membayangkan pangkal lidah itu menaikkan pangkal lidah, tapi mendorong lidah dalam bunda ke dalam, seperti lagi mau menelan sesuatu, seperti lagi mau menelan sesuatu. Bui, dorong ke dalam. Bui, sli, pli, ri, ihdinas sli, ri. Ya, apalagi pli,
Nah itu dia pangkal lidah tuh naik, didorong ke dalam. Ya, jadi jangan sampai dibaca di kurang tebal. Pangkal lidah itu sangat berpengaruh terhadap kadar tebal dari huruf. Maka harus dilatih, harus. Kapan bisanya gimana Allah. Ya, oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti insya Allah. Ya, lanjut. Yauma idzin nadhi. Nah, sempurnakan nih teman-teman. Ya, tadi kan kita udah belajar harokat kasroh. Nih, banyak orang melafalkan vokal i ketika harokat kasroh, vokal i-nya tidak jelas. Kadang-kadang jadi vokal bunyinya kayak vokal e. Ya, nah ini keliru. Nadhi, dhi. Ah ini dhi. Ini enggak vokal ini, dhi, tapi dhi. Dhi, vokalnya clear i. Ya, karena sering kali terjadi teman-teman. Ini saya mohon maaf bolak-balik ke muka saya ya, biar lebih jelas ngobrolnya. Teman-teman, banyak orang yang ingin melafalkan huruf tebal ketika kasroh, pengen tetap tebal, kadar tebal hurufnya, sehingga vokal i-nya yang terkorbankan. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6. Perhatikan pada huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata itu bukan kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi Nah, kenapa vokal i-nya nggak jelas? Karena teman-teman fokus sama tebalnya doang. Harokatnya nggak disempurnakan. Cara menyempurnakan harokat kasroh atau itmamul harokat kasroh itu dengan cara apa? Dengan cara merendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Bui. Angkat tengah lidahnya ke atas ketika momentum vokal i dilafalkan, angkat tengah lidah di atas. Ya, bui, sli, ihdinas sirato. Jangan jadi ihdinas sirato. Nah, itu karena teman-teman nggak fokus sama vokal i-nya juga. Sempurna vokal i adalah dengan merendahkan rahang bawah, bui, ya, bukan cuma asal sekedar nyengir, bui, nggak, bui, lalu angkat bagian tengah lidah kita, bui, bui. Bukan bui, sli. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Maka ketika kita baca, jelaskan vokal i-nya. Ya. Contoh kita baca dari sini ya. Yauma idzin nadhirah. Dhi. Jelaskan. Ya, teman-teman. Oke, sip. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Pelan-pelan. Teman-teman, saya juga perlu waktu bertahun-tahun nih melafalkan huruf dot sampai guru saya bilang mumtaz. Perlu waktu berapa tahun? 2 tahun. Apakah teman-teman bisa jadi lebih cepat? Bisa jadi. Bisa lebih lama? Bisa jadi. Tapi apa namanya? Buang perasaan instan dalam belajar. Ya. Karena itu yang membuat teman-teman seringkali putus asa dalam belajar. Kenapa? Karena ranahnya Allah teman-teman ambil. Sekali lagi, ranah hasil kapan kita bisanya itu bukan ranah manusia. Itu ranah Allah. Ranah kita apa? Sempurnakan, maksimalkan ikhtiar kita. Titik, beres, cukup sampai sana. Hasil serahkan sama Allah. Ya, oke, lanjut. Sekarang tuh udah huruf dod, sekarang langsung masuk ke huruf ro. Nah, huruf ro juga termasuk huruf yang spesial. Kenapa? Karena ro di sini ya itu tidak sama dengan huruf R pada abjad alfabet secara pelafalan dan kaidah. Ya, oke, sip. Kita kenalan. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Memang dalam Latin huruf ro itu diwakili dengan huruf R. Tapi apakah huruf ro itu sama persis dengan huruf R? Belum tentu. Ya, oke, sip. Jadi huruf ro itu dilafalkan seperti apa teman-teman sekalian? Nah, kalau tadi makhraj huruf dot itu di samping lidah. Sekarang makhraj huruf ro di mana? Gitu ya. Oke, kita kenalan. Huruf ro itu dilafalkan dengan cara warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ro itu dilafalkan dari yang namanya punggung lidah. Ya, kita tulis di mana nih ya? Di sini aja deh, di bawahnya nggak apa-apa ya. Makhraj huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah, teman-teman sekalian. Warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu area ujung lidah, teman-teman sekalian. Ya, dari area ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget, tapi daerah punggungnya. Di mana? Oke, kita kembali ke mode dokter gigi kita. Kita bedah mulut ya. Oke, perhatikan di mana makhraj huruf ro. Perhatikan baik-baik nih. Ini ceritanya lidah siapa nih?
Lidah teman-teman atau lidah saya? Siapapun, lidah siapapun ya. Nih, jadi huruf ro itu dilafalkan dari area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget yang ini. Dia dilafalkan dari punggung lidah di sini nih. Nah, punggung lidah nih. Nah, punggung lidah di sini. Jadi ujungnya dia nggak nempel. Dari bagian punggung lidah di sini. Ujungnya nggak nempel karena bukan di ujungnya banget. Nih, contohnya seperti ini. Nampak depannya seperti ini kurang lebih. Nah, kelihatan. Jadi si ujung lidahnya karena dia tak betul-betul nempel sehingga dia akan memperlihatkan ada celah di sana. Karena yang disentuhkan adalah punggung lidah. Oke? Sehingga ketika kita praktekkan dalam pelafalan kita, pelafalannya seperti ini. Betul. Kak Istiani, ya, furjah atau irja. Nah, lihat, kelihatan nggak? Apakah ujung lidahnya nempel? Nah, gitu. Jadi yang nempelnya adalah bagian punggung lidah kita. Ya. Bang, tapi saya belum bisa. Nggak apa-apa, karena semua perlu proses. Ya. Tinggal teman-teman latih, mohon sama Allah. Ikhtiar udah, hasil sekali lagi Allah. Bukan urusan kita hasil tuh. Ya. Oke, sehingga ketika kita praktekkan contoh misalnya pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Nah, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jelas? Nah, gitu ya. Jadi ujung lidah kita tidak betul-betul nempel. Yang nempelnya itu punggung lidah. Yang penting teman-teman sudah mulai terjelaskan dulu. Masalah praktek itu memang bukan masalah menyimak, tapi masalah riyadhah. Praktek itu bukan masalah hanya sekedar menyimak, tapi riyadhah, latihan. Ya, gitu. Jadi perlu latihan, perlu waktu. Nah, jadi huruf ro dilafalkan seperti itu dari area punggung lidah kita. Ya. Oke, sekarang kita izin hapus dulu bagian ini. Selanjutnya, yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getaran yang dihasilkan ketika melafalkannya itu getaran yang terlampau banyak atau berlebihan. Maksudnya gimana, Bang? Nah, huruf ro itu nggak kita lafalkan dengan getaran yang seperti ini. Ro, ri, ru, ber. Nah, nggak dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Ro, ri, ru, ber. Nah, enggak. Kenapa? Karena huruf ro punya aturan main. Nih, kita masuk ke buku saya lagi, ya. Oh, sekarang kita masuk ini huruf dot yang tadi ya. Nih, sifat-sifat dari huruf ro, ya. Nih, lihat di poin ke-7, ya. Huruf ro punya sifat yang namanya takrir. Takrir itu apa? Takrir itu dia bergetar, tapi bukan dengan karakter getaran yang terlampau berlebihan. Oke? Beda misalnya kalau huruf R, banyak orang cadel yang yang cadel nggak bisa bilang huruf R. Kenapa? Karena getaran huruf R itu banyak, misalnya gitu ya. Ayam goreng, ayam bakar, nah gitu. Tapi huruf ro tidak menuntut kita melafalkan getaran huruf ro dengan getaran yang berlebihan. Karena dia punya sifat waro wabi takririn joil. Dia punya sifat takrir. Jadi getarannya gimana, Bang? Getarannya cukup digetarkan sedikit saja. Tapi ingat, tetap jelas, tetap tegas, jelas kedengaran. Contoh, ro, arro, iri, ro, ru, ri. Bukan berarti getarannya hilang. Ro, ri, ru, ar, rar. Nggak gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu. Harus jelas, tetap. Tapi nggak berlebihan getarannya. Ya, ro, arro. Kedengeran nggak getarannya? Ro, ro, ri, ru, r, ir. Kedengeran nggak getarannya? Jadi nggak berlebihan. Sehingga ketika kita praktekkan dalam pelafalan, teman-teman, dibacanya seperti ini. Na, di. Ini 2 harokat. Na, di 1 harokat. Ro 1 harokat. Na, di, ro. Ya. Dan lanjut lagi. Ro di sini sudah ya. Getarannya jangan sampai nadhiro ataupun nadhiro. Enggak, getarannya tak terdengar seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini saya izin hapus. Perhatikan baik-baik ya. Huruf ro-nya dia berharokat. Huruf ro-nya kenapa? Oh, huruf ro mati.
Huruf ro-nya dia berharokat baris atas teman-teman sekalian. Nah, kita izin ingatkan lagi. Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, namanya harokat apa? Ini belum kita bahas dulu secara dasar. Perhatikan. Ya, namanya adalah harokat fathah, teman-teman sekalian. Oke? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau istilah tajwidnya adalah fathah, maka pada dasarnya dibaca dengan vokal apa? Huruf berharokat baris atas atau fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Dia dibaca dengan vokal A. Keren, Masya Allah, barakallahu fikum. Dibaca dengan vokal A. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau ada huruf ba berharokat baris atas tetap dibaca ba. Huruf sin berharokat baris atas dibaca sa. Nah, kalau ada huruf berharokat fathah keluar tetap dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha, gitu ya. Tapi ada huruf hijaiyah yang ketika dia berharokat baris atas dia nggak dibaca dengan vokal A. Tapi contohnya seperti huruf ro. Huruf ro ketika dia berharokat baris atas dia nggak dibaca ra. Tapi dia dibaca seperti terdengar seperti vokal O. Betul atau enggak? Terdengarnya seperti ya, bukan betul-betul vokal O yang O bulat, bukan. Tapi seperti vokal O, betul enggak? Ya, gitu. Betul enggak teman-teman sekalian? Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Kenapa bisa? Kenapa? Nah, karena kalau huruf yang vokalnya A itu dia termasuk huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tipis. Tapi kalau misalnya ya huruf ro kenapa terdengar bukan vokal A tapi cenderung condong seperti vokal O? Karena huruf ro walaupun dia dasarnya tipis hurufnya, ketika dia berharokat fathah dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke, dibaca dengan keadaan yang tebal. Apa? Tebal. Oke, ingat ya. Kalau vokal A dia tipis, kalau vokal seperti O dia tebal dibacanya. Oke, jelas? Nah, lanjutkan. Bang, tapi kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas harus mengubah vokal A menjadi vokal seperti O? Kenapa nggak disamain aja biar nggak ribet? Jawabannya adalah karena huruf yang dibaca tebal punya aturan. Apa? Huruf yang tebal itu akan punya sifat yang selalu menyertainya. Nama sifat dalam istilahnya adalah isti'la. Oke? Bang, saya nggak tahu istilah, nggak apa-apa, jangan dihafalin. Tapi saya tetap jelaskan sebagai bentuk tambahan wawasan. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut PLN. PLN di sini tapi bukan perusahaan listrik negara, tapi apa? Pangkal lidah naik. Ya, pangkal lidahnya terangkat. Sama seperti tadi saya jelaskan huruf dod. Huruf dod ketika dia berharokat baris atas kan yang dibaca da, tapi bo terdengar seperti vokal O. Begitupun huruf ro. Huruf ro kenapa dia bisa terdengar seperti vokal O? Bukan karena apa? Bukan karena MM. Apalagi tuh MM, Bang. Tebalnya vokal O di sini bukan karena MM. MM itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu. Contohnya begini. Nadhiro ro monyong mulutnya karena ingin mendapati vokal O-nya. Tidak seperti ini. Ya, oke. Mulut kita cukup fathah. Apa fathah? Buka mulutnya. Sempurnanya baris atas fathah itu buka, bukan monyong. Buka, buka. Karena dia tebal, nggak perlu buka, nggak usah disenyumin sedikit, nggak usah. Ruangnya lebih tertutup, maka dia buka, nah gini ya, cukup buka, nggak mau bukan bukan buka, Nah udah dibuka mulutnya, baru angkat pangkal lidah. Ro, arro, nggak perlu nggak arro, paham? Bisa diikutin nggak? Jadi yang membuat dia tebal tuh bukan bibir, bukan mulut, tapi pangkal lidah. Sehingga pada prakteknya begini. Kita contohkan pada basmalah ya, yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang request surah Ar-Rahman awal ayatnya. Ar-Rahman, bukan arro, tapi arro.
ya. Arro, arro bukan arro, ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. Yang jelas coba boleh komen angka 1 saja. Gak usah tulis paham biar cepet ngetiknya. Yang paham yang sudah mulai jelas angka 1 komen di kolom komentar. Ya. Oke. Sip. Nah, sekarang saya pengen teman-teman melihat bacaan saya ya. Fokus terhadap huruf ro. Mana huruf ro yang lebih tepat di sini? Kita coba kuis. Yang 1 atau yang kedua? Lihat ayatnya, bagian penggalan yang ini. Fokus terhadap huruf ro-nya. Lihat mana huruf ro yang lebih tepat. Yang 1, yang kedua, yang mana? Yang 1. Yang 1. Ya, kalau sudah masuk ke area kuis, biasakan tertib. Dengarkan dulu opsi jawabannya sampai jawaban kedua, baru jawab. Jangan baru saya contohkan 1 udah main jawab 1. Oke? Siap ya? Siap. Perhatikan baik-baik. Mana yang lebih tepat? Yang 1. Nadhirah. Nadhiratun. Nadhiratun. Yang kedua, nadhiratun. Nadhiratun. Yang pertama, nadhiratun. Yang kedua, nadhiratun. Yang 1, yang kedua. Silahkan. Yang lebih tepat ya. Yang lebih tepat yang mana? Coba. Oke. Yang lebih tepat yang mana nih? Masya Allah. Yang ke sip, yang tersematkan nomor 2. Selamat. Jawaban teman-teman dominan sudah tepat. Sip, keren. Ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Paham? Kenapa yang 1 kurang tepat? Kenapa jawaban yang 1 nggak teman-teman pilih? Kenapa yang dominan jawab dominan nomor 2? Karena yang nomor 1 dia muncung mulutnya. Nadhiro. Nah, nggak nadhiro. Nggak, tapi nadhiro. Mulutnya nggak perlu monyong-monyong. Ya, jelas ya? Oke, teman-teman sebelum saya lanjutkan, ini kan saya belum betul-betul pulih ya. Saya izin minum dulu sebentar. Teman-teman sambil nunggu saya minum, boleh bantu tap-tap layar HP-nya sampai like-nya banyak. Yang belum share, di pojok kanan bawah kita sediakan tanda panah. Diklik sampai ada tulisan posting ulang, diklik posting ulangnya. Oke? Saya minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, itu huruf ro teman-teman sekalian. Ya, yang mau berangkat hati-hati ya di perjalanannya ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sekarang kita lihat huruf di sini. Ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Kalimat terakhir. Ini tuh karena di ujung ayat. Nomornya di bawah di sini nih. Tuh ayat 22 di sini. Ya, berarti ini di penghujung ayat. Oke, saya tulis dulu deh. Kita tulis ini di penghujung ayat. Saya tulis di sininya ya. 22 ya. Ah, ini di penghujung ayat. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Ini namanya huruf apa? Oke, sebentar. Saya tandai dengan warna hijau. Bentuknya seperti H besar. Ya enggak? Bentuknya seperti H besar, tapi ada titik 2 di atasnya kayak huruf ta. Nama huruf ketika dia belum berharokat apa? Namanya nggak cukup ta, tapi tak marbutoh. Bukan huruf tak saja namanya. Kalau huruf tak rancu jawaban teman-teman. Ini namanya adalah huruf tak marbutoh. Ya, bukan huruf tak saja. Tak marbutoh namanya. Ya. Nah, nama aslinya adalah huruf tak marbutoh. Bagaimana cara melafalkan tak marbutoh, teman-teman sekalian? Ada 2 cara baca. 2 keadaan. Ketika kita berhenti pada huruf ini dan ketika tidak berhenti pada huruf ini. Paham nggak? Kalau kita berhenti pada huruf ini lalu ambil nafas ketika kita selesai melafalkan huruf ini, maka dia dibaca dengan kaidah tertentu. Kalau kita nggak berhenti di sini, dia dibaca jadi kaidah tertentu juga. Contoh, misalnya kita stop di huruf ini ya. Oke, kita stop di huruf ini. Kalau kita stop pada huruf tak marbutoh, ya, maka dia dibaca menjadi huruf apa? Dia dibaca menjadi H besar, ya, H besar dalam kondisi sukun. Apapun harokatnya, kalau dia berhenti pada tak marbutoh,
dia jadi hak besar sukun atau hak mati. Ya, hak besar sukun atau hak besar mati. Oke, kalau kita nggak berhenti pada huruf ini, alias kita lanjutkan bacaan tanpa berhenti di sini, misalnya gitu, oke? Maka saya izin tulis di mana ya? Nah, kita tulis di atas sini aja deh. Ya, kalau dia lanjut, maka dia dibaca menjadi ta maftuhah atau huruf tak biasa. Oke? Ya. Nah, harokatnya gimana, Bang? Nah, kalau huruf ta nanti menyesuaikan dengan harokat dan hukum tajwid pada ayat. Oke, contoh. Misalnya di sini, kalau karena di sini di akhir ayat, maka kita akan berhenti. Kita akan berhenti, Bang, tapi kan di sini ada tulisan lam alif. Kalau ada tulisan lam alif kan berarti seharusnya tidak boleh berhenti di sini, betul nggak? Namanya waqaf mamnu'. Ya, kalau berada di tengah kalimat diupayakan tak berhenti di sini. Tak berhenti di tanda lam alif ini. Ya. Oke. Nah, tapi ya, kalau misalnya lam alifnya berada di akhir ayat, maka boleh kita berhenti. Apalagi buat bunda-bunda yang nafasnya pendek-pendek. Berhentilah di sini, jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Paham ya? Jelas ya? Oke, kita anggap kita semuanya nafasnya pendek. Maka di sini kalau kita pendek, kita akan berhenti. Maka dibacanya gimana? Nggak dibaca nadhirat. Nggak jadi huruf tak kalau berhenti. Tapi jadinya huruf H. Nadhirah. Faham? Dibacanya nadhirah. Tuh, jadi H besar. Keluar aliran nafas dan suaranya. Nadhirah. Paham? Tapi kalau misalnya, Bang, saya mah kuat nafasnya panjang kayak jalan tol. Oke. Kalau misalnya lanjut berarti teman-teman di sini dibacanya gimana? Kita lihat dulu ayat berikutnya apa. Oh, ila rabbiha. Oke, berarti kita baca begini. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha. Jadi tunnya tetap dibaca. Kalau kita lanjut, dibacanya jadi tak tapi bukan ha. Faham sampai sini? Faham nggak teman-teman sekalian? Ya, jelas ya. Nafasnya pendek berarti berhenti di sini jadi apa kalau berhenti? Jadi ha besar sukun. Jelas ya? Nah, faham sampai sini? Sip, lanjut lagi berarti karena kita berhenti, kita tidak akan membahas huruf ta, tapi kita akan membahas huruf ha besar ya, dan dia jadi sukun ya, karena kan berhenti. Jadi nggak dibaca nadhirahun, nggak, tapi nadhirah. Nah, gitu ya. Oke, berarti sekarang saya izin menjelaskan terkait dengan huruf H besar. Oke, huruf H besar itu saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang pernah menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Komen di kolom komentar angka 2. Ya, siapa di antara teman-teman yang pernah menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Komen angka 2 di kolom komentar. Ada? Ada? Nah, kalau ada, ternyata sama. Dulu juga saya menganggap H besar dilafalkan dari dada, tapi ternyata tidak ada hubungannya H besar dengan dada. Patokan untuk melafalkan H besar, makhrajnya, tempat keluarnya bukan dari dada, sahabat-sahabatku. Tapi dari mana? Dari thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, kembali ke buku seru hijaiyah saya. Ya, tadi kita sudah bahas huruf ro, sekarang kita berpindah ke huruf H besar. Ya, di buku saya nanti sudah kita rangkumkan ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita upayakan kita bisa bantu teman-teman sedikit-sedikit. Nah, perhatikan. Nih, H besar. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf H besar ketika dia dilafalkan? Dari aqsal halqi, istilah tajwidnya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Aduh, Bang, maksudnya gimana? Ini, nih kita baca dulu secara tekstual. H besar itu dilafalkan keluar dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter biasa. Nanti kita bandingkan bedanya sama H kecil apa, boleh sekalian biar kita sama-sama belajar. Nih, jadi H besar itu dia dilafalkan dari sini, lihat. Ya, jadi dalam membaca Quran tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan, perhatikan, ada tenggorokan paling atas. Ya, ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan paling bawah. Faham? 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, tenggorokan tengah, tenggorokan paling dalam.
Hak besar bersamaan dengan hamzah dilafalkan dari tenggorokan titik berwarna putih di sini, alias tenggorokan paling dalam atau paling pangkal. Faham? Jelas? Ya? Oke? Nah, jadi bukan dari dada. Kalau teman-teman melafalkan hak besar dari dada, nafas teman-teman akan mudah boros dan capek karena teman-teman menekan makhraj pada bagian yang tidak seharusnya dilafalkan dari sana. Nggak gitu, tapi cukup dari sini. Tenggorokan paling bawah, alirkan suara, alirkan nafas dengan jelas. Ha, 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 hi. Tumpuannya rasakan di tenggorokan dalam. Ha, hi. Bang, tapi dada bergetar. Ya nggak apa-apa, masalah dada bergetarnya emang nggak masalah. Ya, tapi ditekannya di pangkal tenggorokan. Ha, ha, ha. Nah di sini, nih. Ha, di sini. Ha, hi, hu, gitu. Paham? Bisa diikuti sampai sini? Ya. Nah, sekarang kita lihat hak besar di sini. Kalau Bang, bedanya sama hak kecil di mana? Kalau hak kecil dilafalkan dari atasnya, dari sini, dari tengah tenggorokan. Apa? Oke, jelas? Allahu Akbar. Ya. Nih lihat ya. Lihat ya. Nih ada pertanyaan yang ya Allah ya Rabbi, pada hadis Nabi ya disebut pemodohan umat. Ini kata Kak siapa nih? Mungkar Nakir. Membaca satu huruf Arab buktinya dapat 10 pahala, apa enggak pemodohan umat? Itu sabda Rasul, bukan pemodohan umat. Walladzi yaqra'ul Qur'an saya lupa. Ya, satu huruf itu ya kan Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya. Gitu. Ya. Itu. Jadi kata-kata ini sangat tidak layak. Ya. Berarti teman-teman tidak mempercayai ya sabda Rasul. Ya. Kata-katanya seolah pandai. Ya. Oke. Tapi kacau. Ya. Yuk lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Kita lanjutkan. Oke. Lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau H besar itu dia karakter nafasnya biasa, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ya. Kalau H kecil dia naik sedikit ke atasnya, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Dia dari tengah tenggorokan dengan karakter nafas yang lebih berbisik, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, H besar dan H kecil itu bedanya dari karakter nafas. Kalau dia tepat dilafalkan H besar dari pangkal tenggorokan, dari tenggorokan paling bawah, paling dalam, maka dia karakter nafasnya akan biasa, ha, hi, hu. Tapi kalau dia naik ke tengah tenggorokan, ya, maka kita baca ha, hi, hu. Dia akan lebih berbisik. Nah, bedanya di situ, di sini letaknya. Kalau H kecil penekanannya di tengah tenggorokan, kalau H besar di pangkal tenggorokan, ya. Oke. Ustadz, bukannya huruf hamzah yang keluar. Nah, yang keluar dari pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf. Lihat dalil matannya. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, hamzah dan H besar. Faham? Jelas? Jadi yang keluar dari pangkal tenggorokan, Bang, bukannya yang keluar dari pangkal tenggorokan itu hamzah? Iya, betul. H besar pun dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Sama. 2 huruf dari pangkal tenggorokan, ya. Oke, sip. Jadi H besar itu dilafalkan sama hamzah di sini dari pangkal tenggorokan, ya. Cuman teman-teman perhatikan, kita lihat sekarang H besar di sini kan dalam kondisi sukun ya, karena kita melafalkan tak marbutoh berhenti, jadinya H besar sukun. Nah, ketika teman-teman melafalkan H besar sukun, perhatikan ya, dijelaskan di buku saya nih, ya, jangan sampai tertukar dengan huruf H kecil, H besar sukun. Dan yang kedua, dibaca kurang mengalir nafas dan suaranya. Apa? Dibaca kurang mengalir nafas dan suaranya. Ini kesalahan yang kedua, ini sering kali kita sebut dengan istilah khofa. Khofa itu artinya adalah samar, ya, samar. Jadi jangan gini dibacanya, yauma idzin nadhirah. Nah, si nafasnya ini nggak jelas.
nafasnya nggak jelas, suaranya nggak jelas. Kenapa bang harus jelas? Karena jelas pada sifat hurufnya. Nih, kembali kepada huruf H besar. Nih, sifat-sifat dari huruf H besar, dari segi suara, H besar itu dan nafas itu lihat di poin 1 dan 2. Dia punya sifat hams dan rokhawah. Hams itu artinya mengalir nafas, rokhawah itu mengalir suara. Nah, dua sifat ini jelaskan ketika H besar dalam kondisi sukun juga. Jangan sampai samar. Karena dia mengalir, artinya apa? Jelas terdengarnya. Ya, oke, jelas sampai sini. Maka ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, jangan cuman nadhirah. Mana suaranya? Mana nafasnya? Jelaskan nadhirah. Paham nggak? Ditekan di pangkal tenggorokan, alirkan suara dan nafas di saat yang bersamaan. Nadhirah. Ya, gitu ya. Maka coba kita latih deh ketika H besar dalam kondisi sukun. Nih, nanti di buku kita jelaskan juga ada video belajarnya. Ya, nih coba kita latih sini. Ya, 1, 2, kolom pertama dulu. Pastikan dia mengalir nafas dan suaranya. Ma. Jelaskan nafasnya. Jangan cuman gini. Ma. Ada nafasnya tapi nggak jelas. Hofa tadi samar, jangan. Ya. Oke, jelas sampai sini? Nadhirah. Gitu. Ya, nggak sabar nunggu bukunya, sabar ya. Oke. Sip. Sudah beres ayat ini, kita akan lanjut ke ayat berikutnya, tapi kita baca dulu ya. Dari bagian awal ayatnya sebanyak 2 kali. Habis itu kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ke-23 surah Al-Qiyamah. Kita mulai ya. Ingat di sini sudah kita bahas kemarin idgham bigunah. Jangan lupa bukan cuman idgham, bigunah harus dengung, suaranya masuk hidung sengau ketika hui, jangan enggak hui masuk hidung. Ya, begitupun yang yauma idzin ini juga masuk hidung. Nah, yauma idzin ini idgham bigunah juga. Yuk kita mulai. Wujuhu yawma idzin nadhirah. H besarnya jelaskan, dotnya tebalkan. Ulang. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Mohon maaf ya, suara saya masih agak bindeng ya. Gitu, masih tahap pemulihan teman-teman ya. Oke, sip. Lanjut lagi nggak? Kalau yang pengen lanjut komen angka 3 coba. Yang pengen dilanjutkan pembahasannya, yang pengen belajar lagi, kita masih ada waktu insya Allah, boleh komen angka 3. Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan ya. Insya Allah kita lanjutkan. Baik, kita mulai. Ila rabbiha. Maaf ya, kita ulang. Bismillah. Ila rabbiha nadhirah. Lagi. Ila rabbiha nadhirah. Oke. Kita mulai. Teman-teman mohon maaf ya. Ini kan kemarin saya sempat sakit ya. Ini lagi masa pemulihan. Jadi kalau masih ada agak-agak batuk, nafasnya masih terengah-engah, ya masih ada pilek-pileknya, harap maklum ya. Oke. Lanjut. Nah, makanya saya juga live-nya belum bisa lama-lama teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya ketika dia dibaca seperti ini, maaf, namanya huruf apa? Namanya adalah huruf hamzah. Jangan bilang alif. Nah, ternyata masih ada yang bilang alif. Oke, kita jelaskan teman-teman, perhatikan baik-baik. Teman-teman yang masih menjawab ini alif, maka ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Bukan alif. Kenapa? Karena alif itu, teman-teman, memang bentuknya alif kan seperti ini ya. Tapi ketahuilah, alif itu tidak mungkin punya harokat. Baik di atasnya, baik di bawahnya seperti ini. Dia gak mungkin ada sukun alif itu. Dia gak mungkin ada tasydid alif itu. Oke? Ya. Lalu alif yang mana? Nih, kita perlihatkan. Ya, di sini ada 2 nih huruf alif. Mana? Nih, saya tandai dengan warna kuning. Ini alif. Alif itu dia tidak berharokat di atas dan di bawahnya tuh, polos. Dan bukan hanya itu, alif itu selalu didahului oleh huruf berharokat baris atas sebelumnya. Ya,
Ya. Kenapa? Karena fungsi alif itu untuk memperpanjang durasi huruf yang berharokat fathah ketika ketemu sama alif. Kan ini haknya dibaca 2 harokat jadi matobi'i kan? Ini juga matobi'i 2 harokat. Jadi nggak dibaca Robbihanadhi, nggak gitu, tapi Robbihanadhi. Apa yang membuatnya dia mengayun? Ini si alif, ada alif setelah fathah. Paham? Paham? Ya. Nah, kalau misalnya dia ada bentuknya seperti alif, tapi ada harokatnya, namanya adalah hamzah. Ya, kita tulis dulu pelan-pelan. Mengenal sedikit-sedikit huruf, ya, bukan hanya asal cepat, asal banyak, asal lancar. Ya, lancar tapi menukar huruf salahnya besar soalnya. Ya. Oke. Nah, ini namanya adalah hamzah. Oke? Sip. Namanya adalah hamzah. Bang, setahu saya hamzah itu bentuknya bukan macam nih, Bang. Ketika baris bawah misalnya, hamzah itu bentuknya seperti ini, abangku, gitu ya misalnya. Nih, perhatikan. Nih hamzah tuh begini, Bang. Hamzah begini itu Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an cetakan Madinah. Hamzahnya begini. Ada si kepala ainnya. Beda penulisan aja karena yang kita pakai Al-Qur'an cetakan Indonesia. Ini hamzah, Masya Allah. Ini hamzah sama, ini hamzah sama. Beda penulisan ngaruh nggak sama makna? Nggak ada. Ngaruh nggak sama pelafalan? Nggak ada. Sama. Cuman beda tulisan aja. Oke? Paham sampai sini? Cuman beda sih gaya penulisan aja. Ya, kalau bahasa kitanya mah bahasa kerennya beda font aja. Ya, gitu. Oke? Lanjut. Nah, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Jadi ini namanya adalah hamzah. Jadi huruf yang selama ini kita baca a i u ketika kita ngaji, misalnya surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi, a-nya itu bukan alif, tapi hamzah. Ya. Oke, nah ini namanya adalah hamzah. Oke. Hamzah dilafalkan sebagaimana kita melafalkan a i u. Jadi makhraj hamzah itu sama kayak h besar tadi, di mana? Di pangkal tenggorokan. Tapi kalau pengen simpel untuk huruf hamzah, lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan a i u. Ya. Gitu. Ya, sama ya. Diajarinya dulu juga sama saya. Alif fathah a, alif fathah alif kasroh i. Padahal kan alif tuh nggak bisa nerima harokat sebenarnya. Jadi yang dimaksud alif fathah itu hamzah maksudnya. Ya, oke. Sama saya juga dulu diajarnya gitu. Ya. Gitu. Oke. Ya, tapi apapun kaidahnya, misalnya itu secara teori misalnya tidak sama, ya. Tapi yang penting itu pelafalan. Lagi-lagi ya. Diksinya salah nih teorinya, tapi kalau melafalkannya betul ya betul bacaannya gitu. Cuman kurang sempurna dari segi kaidah aja, kaidah teori. Ya, gitu. Oke, sip, lanjut. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa? Kita bahas ulang, namanya kasroh ya. Huruf berharokat kasroh, ingat, dia harus dibaca dengan bunyi vokal i. Ya, namanya kasroh vokal i, maka hamzahnya dibaca i. Ingat, tolong setiap ada harokat kasroh, jelaskan vokal i-nya. Ya, jangan condong ke vokal ila, tapi ila. Maka ada aturan. Kalau teman-teman pengen sempurnakan vokal i pada harokat kasroh, itu ada aturan mainnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara menaikkan pangkal tengah lidah. I sambil direndahkan rahang bawah. I, bukan nyengir i, tapi i. Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Oke? I, jangan miring ke bukan ila, tapi ila. Ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini huruf apa? Ya. Ada yang tahu? Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat. Namanya adalah huruf ini huruf lam, bukan huruf alif. Ya. Ini namanya huruf lam, teman-teman, bukan huruf alif ya. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Oke, ketika dia belum berharokat jangan sebut ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Oke, namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah teman-teman, siapa di antara teman-teman yang menganggap lam itu karena lam kan kalau kita lihat di Latin alfabet atau transliterasi Latin,
Kan dia diwakili dengan huruf L. Oh, berarti huruf lam itu sama kayak huruf L. Siapa yang menganggap huruf lam itu sama kayak huruf L? Kalau ada, jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu sama, tapi juga belum tentu beda. Nah, maka untuk melafalkan huruf lam, acuan dan patokan kita ketika melafalkan itu bukan ke huruf L alfabet, tapi apa? Kenalan betul-betul sama makhrajnya. Saya nggak akan pernah bosan membahas makhraj, teman-teman, karena satuan terkecil dari membaca Al-Quran itu makhraj. Jangan diloncat makhrajnya. Di mana tempat keluar huruf lam? Yuk kita pelajari dari buku saya lagi, ya. Tadi H ya, sekarang kita beranjak ke huruf lam. Ya. Kita coba pindah ke huruf lam. Nih, kita kenalan dulu secara tekstual ya. Perhatikan. Huruf lam itu gimana sih makhrajnya? Gimana sih tempat keluarnya? Oke, yang pengen tahu boleh komen angka 1. Coba kita lihat sambil kita absen dulu. Yang pengen tahu seperti apa huruf lam dilafalkan boleh komen angka 1. Ya. Ada? Oke, Masya Allah. Angka 1. Baik. Siap, kita bahas ya. Kita lihat secara tekstual dulu. Huruf lam keluar dari yang namanya hafat tulisan. Hafat tulisan itu artinya tepi lidah. Oke, kita baca dulu ya tekstualnya ya. Huruf lam keluar makhrajnya dari tepi lidah. Tepi lidah itu bisa kita artikan juga sisi lidah atau samping lidah. Samping lidah atau sisi lidah bagian depan yang kiri dan bagian sisi lidah depan bagian kanan yang menyusur menyisir sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Waduh, Bang, kayaknya agak bingung nih kalau cuma lihat tekstualnya aja. Ya udah, makanya kita pelajari. Kita izin jadi dokter gigi dulu. Ya, izin ya. Saya jadi bedah mulut dulu ya. Tadi kita bedah huruf, kita mulai dengan bedah mulut. Nih. Huruf lam, di mana dia dilafalkan? Di mana tadi? Dari walamu adna halimun tahaha. Dari tepi lidah. Tepi lidah itu mana? Tepi lidah itu samping lidah. Samping lidah mana? Nih, jadi samping lidah, kenalan sama yang disebut dengan samping lidah. Nih, kita lihat secara umum dulu. Samping lidah itu dari belakang sini sampai ke depan itu namanya samping lidah full. Yang ini samping lidah belakang, yang ini samping lidah depan. Huruf lam dilafalkan bukan dari samping lidah belakang ke depan. Ya, tapi dari mana? Dari samping lidah depan kanan. Ini kita lihat dari angle yang sebelah kanan dulu ya. Samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Paham? Terbayang nggak? Samping lidah depan kanan yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama. Samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat makhraj huruf lam itu, lihat telunjuk saya ya. Ya, lihat telunjuk saya. Huruf lam dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Dari samping lidah depan kanan dan samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Oke? Nempelnya kemana? Oke, yang itu terkait dengan organ lidahnya udah tahu ya. Bagian mana huruf lam? Jadi bagian situ, bukan cuman ujung lidahnya doang, bukan cuman ininya doang, bukan ininya doang. Jadi bukan ujung lidahnya doang, tapi samping lidah depan kanan dan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nempelnya kemana? Nempelnya ke sini. Nih, disentuhkannya ke sini, ke langit-langit ini nih, ya. Belakang gigi-gigi atas kita di sini. Oke. Jadi bukan ujungnya doang. Jadi kalau kita contohkan bukan begini. Bukan, tapi dia terlihat lebih penuh. Al. Paham? Kalau masih belum paham, oke. Saya izin perlihatkan fitur yang nanti ada di buku kami, buku Seru Hijaiyah, ya. Ada fitur scan QR code video animasi Seru Hijaiyah setiap hurufnya. Kita lihat, scan ceritanya nih, ceritanya udah ada nih bukunya ceritanya. Scan dan kita lihat seperti apa huruf lam dilafalkan. Bismillah. Ya. Oke, perhatikan. Kita coba lihat pergerakannya dulu. Siap ya? Siap ya? Kita mulai. 1, lihat ya. 1, 2, 3. Izin saya naikin dulu sedikit. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu kurang lebih huruf lam dilafalkan. Coba sekarang kita izin pause ya. Kita izin jeda nih. Kita lebih zoom lagi. 1, 2, 3. Nah, kelihatan ada bagian yang nempel nih. Ini samping lidah depan kiri.
itu samping lidah depan kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit depan. Gitu. Paham? Ya. Dan nanti ini akan ada di setiap huruf hijaiyah yang ada di buku kita. Bukan dalam bentuk aplikasi, tapi ini ada di buku kita. Gitu ya. Oke. Kita coba ulang lagi huruf lam ya. Siap. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Gitu huruf lam teman-teman. Siapa yang lebih terbayang? Boleh komen angka 2. Ya, so. Sambil saya menghela nafas dulu ya. Siapa yang lebih terbayang? Boleh komen angka 2. Kapan bukunya? Bulan depan. Ya. Komen angka 2. Oke. Alhamdulillah ya. Pengen punya bukunya teman-teman sekalian? Pengen? Ya. Ini buku ala kadari dari kita saja. Cuman kita maksimalkan. Mungkin tak menjadi buku yang terbaik, tapi yakinilah ini yang bisa saya maksimalkan untuk saat ini. Biar bisa mendampingi teman-teman dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Ya. Gitu. Oke. Pengen punya ya. Informasi buku ini cuma ada di grup kita. Nggak akan ada saya sampaikan di live. Jadi yang nggak masuk grup nggak akan dapat infonya. Maka masuk grup caranya gimana? Free, nggak perlu bayar, tungguin sampai akhir, beres ya. Gitu. Karena pengarahan ke grup cuman ada di akhir. Yang nggak masuk grup nggak akan dapetin rekaman live kita, informasi live kita, kapan buku kita launching, kapan kelas intensifnya dibuka, semuanya fokus di grup. Ya, buat teman-teman yang serius tungguin sampai akhir. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan. Penuh Ustadz? Nggak penuh. Ada kok, nggak penuh kok. Ya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Maka di sini jangan sampai kita baca ila, tapi ila. Bunyinya beda antara ila ujung lidah doang sama makhraj huruf lam. Ila, la. Ya. Sip. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya huruf lamnya sudah kita pelajari teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat lamnya dia berharokat apa? Ya. Nah, lamnya dia berharokat baris atas. Tapi baris atasnya tegak. Nah, kalau baris atasnya miring, yang biasa begini, ya itu namanya dibaca dengan vokal A, satu harokat, ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, dia fathahnya tegak. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf yang berharokat fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat si vokal A-nya. Itu aja bedanya. Hukum tajwidnya matobi'i. Sama ya, cuman beda bentuk. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi cara bacanya gimana? 2 harokat, 2 kali ayunan atau 2 ketukan. Ilaro, i-nya 1 harokat kan? Ya, i berarti 1 kali ayun. I lamnya di sini dibaca 2 harokat vokal A. Ilaro, gitu. Jadi nggak dibaca ilaro. Nah, yang ini harus 2 kali ayun, 2 kali ketuk. Ya, ilaro. Nah, gitu. Paham ya? Jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ya. Nah, ketemu lagi sama huruf berikutnya nih. Ketemu lagi sama huruf ini nih. Bahas lagi atau jangan? Nih, udah kita bahas tadi. Tergantung request lah teman-teman. Bahas lagi atau nggak usah? Kalau bahas lagi, saya bahas pelan-pelan. Bahas ya. Nah, belajar lagi ya. Oke, siap. Bosan nggak diulang-ulang? Kalau bosan, ya nggak apa-apa, tapi tetap akan saya bahas. Ya, karena modal dalam belajar itu satu yang paling penting apa? Sabar. Ya, bukan pengen asal instan cepat dan asal lancar. Perhatikan teman-teman sekalian. Ini namanya adalah huruf ro. Ya, ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Saya izin tulis di bawahnya ya, atau di atasnya. Ro. Oke, ya. Ingat di mana huruf ro dilafalkan makhrajnya? Seperti apa huruf ro dilafalkan, teman-teman sekalian? Yuk kita pelajari. Ro itu makhrajnya dilafalkan dari area ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan dari mana? Dari punggung lidah. Warro yudanihi lidhahrin adkhalu. Huruf ro itu dilafalkan dari area punggung lidah. Ya,
kita tulis dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami hanya berikhtiar ya Allah, hasil sudah Engkau tentukan. Tolong jadikan ikhtiar kita ini sebagai bentuk amal solih dan menjadi wasilah Engkau ridho terhadap kami. Itu saja yang paling penting dulu ya. Oke, nah huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Mana punggung lidah? Yuk kita pelajari, kita jadi dokter bedah mulut lagi ya. Perhatikan, kita siapkan dulu si mulutnya, si lidahnya. Oke, perhatikan. Huruf ro itu teman-teman sekalian, dia dilafalkan dari area ujung lidah ya. Nah, dia dilafalkan dari ujung lidah ya, dilafalkan dari ujung lidah ya. Oke, dia dilafalkan dari ujung lidah ya, tapi bukan ujungnya banget di sini. Nah, kenalan ya, yang disebut dengan ujung lidah itu bagian yang ini ujung lidah. Nah, huruf ro itu bukan dilafalkan dari ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian mana? Nih, punggung lidah itu bagian ini. Ini punggung lidah, ini punggung lidah, ini ujung lidah. Ya, nah huruf ro itu bukan di ujungnya banget. Oke, nah jadi ketika nanti dilafalkan, yang nempelnya itu seperti ini. Perhatikan. Nah, kelihatan nggak? Tuh. Jadi karena si ujung lidahnya tak nempel, sehingga dia membuat celah atau furjah, celah kecil. Yang nempelnya punggung lidah. Sehingga ketika kita lafalkan sahabat-sahabatku sekalian, huruf ro itu dilafalkan seperti ini. Ro, 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 ro. Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Arro, tuh gitu. Arro, arro. Ya, bukan bukan ujung susah. Arro, punggung lidahnya. Arro, 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 arro. Gitu ya. Oke. Bang, tapi saya belum bisa latihan. Masih belum bisa latihan. Sampai kapan? Sampai tugas kita di dunia selesai. Yang udah bisa pertahankan dengan cara apa? Latihan. Ya. Jadi yang membedakan antara yang belajar dan tidak adalah yang latihan, bukan yang tahu teori, tapi yang latihan dan mempraktekannya dalam bacaannya. Ya. Oke. Lanjut. Ilaru, ilaru, gitu ya. Oke. Sip. Lanjut. Hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getarannya berlebihan. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ro getarannya terlampau banyak atau berlebihan. Contohnya gimana? Ila rabbiha, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Tidak dengan getaran yang macam tuh. Ya, huruf ro itu tadi tidak dilafalkan dengan getarannya seperti itu. Kenapa? Karena ro punya aturan. Apa? Huruf ro punya sifat yang namanya takrir. Warro wabitakririn ju'il. Sifat takrir ini ya spesial, hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Ya, hanya dimiliki oleh huruf ro. Jadi getaran huruf ro itu dia sedikit tapi jelas, tegas, lugas. Ro sedikit aja. Ro, ri. Kedengeran gak ada r-nya? Ro, arro, iri. Mungkin hanya 1-2 getaran saja, nggak sampai berulang secara banyak. Ro, ri, ru, ro, 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 ero, ero, iri, uru, ero, iri, uru, ero, aro. Jadi bukan ya. Tapi bukan juga getaran huruf ro itu hilang. Ro, ri, ru, rar. Nggak gitu juga sih. Ya. Oke. Jelas? Bibirnya gimana Ustadz? Belum kita bahas bibir. Ini baru kita bahas makhrajnya. Jelas? Makhraj huruf ro di lidah. Jadi belum kita bahas bibir kita. Ya. Lanjut. Jelas? Nah, sekarang itu ya. Jadi jangan sampai getarannya terlampau banyak. Lanjut. Ro-nya berharokat baris atas. Oke, kita flashback lagi teman-teman. Kalau ada huruf berharokat baris atas, dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U dasarnya. Coba komen di kolom komentar. Dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Fathah dibaca dengan vokal A.
Tapi apakah huruf ro dibaca ra atau tidak? Ila rabbiha atau gimana? Ila rabbiha. Apakah dibaca seperti itu? Dalam riwayat dan kiroat yang kita pakai di keumuman di Indonesia nggak pakai vokal a ketika melafalkan huruf ro. Kenapa? Ya, ini tidak. Oke? Lah, kenapa kok nggak konsisten sih? Katanya tadi kalau fathah itu vokalnya vokal a. Iya. Bagi apa? Bagi huruf yang dibaca tipis. Ya, contohnya apa? A, ba, ta, sa, ja. Itu huruf-huruf tipis. Vokalnya a ketika fathah. Tapi huruf ro itu dia huruf tipis sebenarnya. Tapi ketika fathah harus tebal. Paham nggak? Huruf ro itu dasarnya huruf tipis teman-teman sebenarnya. Tapi huruf ro itu aturan mainnya ketika dia berharokat fathah dia harus dibaca tebal. Ya, saya tulis. Ya, huruf ro ketika berharokat fathah dan dhammah vokal u dia harus dibaca dengan tebal. Dia harus dibaca dengan tebal. Oke, dia harus dibaca dengan tebal. Ya, dia harus dibaca dengan tebal, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Nah, selanjutnya ilaro, ilaro. Nah, kenapa huruf tebal itu bisa tebal kedengarannya teman-teman sekalian? Kenapa huruf tebal itu bisa terdengar seperti vokal o? Kenapa huruf tebal itu gak disamain aja fathahnya vokal a? Ya. Oke. Kenapa nggak dibaca dengan vokal o? Kenapa nggak dibaca dengan vokal a harus jadi vokal o? Kenapa? Karena huruf tebal punya aturan. Huruf tebal punya aturan. Aturan pada huruf tebal namanya apa? Punya sifat. Sifat pada huruf tebal tidak akan pernah bisa terlepas dari huruf yang dibaca tebal. Apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Ya. Oke, aduh. Teman-teman, sebentar saya tulis ya. Nama sifatnya adalah isti'la. Ya. Oke, isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu pangkal lidah naik atau sering kita sebut PLN. Sekali lagi, PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Ya. Oke. Pangkal lidah naik. Jadi gini teman-teman, huruf tebal itu terdengar tebal karena dia pangkal lidahnya naik. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, bagian terdalam dari lidah kita ini namanya pangkal lidah. Dia naik ke langit-langit. Dia diangkat ke atas. Mulut kita, karena dia huruf berharokat fathah, gak perlu vokal o-nya itu dihasilkan karena monyong. Ila robbiha. Tidak. Vokal o itu tak ada hubungannya dengan memonyongkan mulut, memuncungkan mulut, memajukan mulut. Ila robbiha. Tidak. Tapi mulut kita, lihat di sini. Dia harokatnya harokat fathah. Fathah itu artinya membuka. Maka huruf berharokat fathah, baik vokal a, baik vokal o, buka, bukan monyong. Buka huruf tebal, huruf ro-nya cukup dibuka. Ra, ra. Bang, tapi vokalnya masih a, angkat pangkal lidahnya makanya biar tebal. Huruf tipis, vokalnya a, kenapa? Karena pangkal lidahnya turun. Huruf ro tanpa menaikkan pangkal lidah, cuman buka mulut, vokalnya pasti a, karena fathah itu dasarnya a. Ra. Betul atau tidak? Ra, ra. Angkat pangkal lidahnya sekarang. Ro, ro. Mainnya di dalam, bukan di mulut. Ila rabbiha. Ila ro. Ila rabbiha. Bukan ila rabbiha. Enggak. Ila ro. Ila ro. Tuh, mulutnya enggak jadi ila ro. Enggak. Ila rabbiha. Ro. 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 Ada monyong-monyongnya enggak? Ro. Ro. Enggak ro, tapi ro. Paham? Jelas? Jelas ya? Nah, begitu. Oke. Sip. Ya. Sedikit lagi ya. Satu terakhir ya. Nanti sisanya kita lanjutkan nanti malam. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian. Nih. Teman-teman. Sebelum nanti teman-teman masuk grup yang belum masuk grup ya. Free kok. Nggak perlu bayar. Oke, teman-teman sebelum ke sana, teman-teman, ada nggak teman-teman kan tadi kita bedah tajwid sudah kita pelajari, bedah huruf kita perlihatkan makhrajnya, kita contohkan hukum tajwidnya, sifat-sifatnya, kesalahan hurufnya, cara bacanya, praktek bacanya, latihan bacanya. Ada nggak ketika teman-teman
udah belajar nih. Ketika baca sendiri, seret, tilawah, yang nempelnya lupa. Kadang-kadang malah suka ngeblank. Atau suka lupa, inget tapi nggak semuanya. Yang suka begitu, boleh komen angka 1. Padahal barusan ini dipelajari nih. Tapi ketika baca sendirian, aduh, huruf ini tadi gimana cara bacanya ya? Ini tuh tadi hukum tajwid apa ya? Boleh komen angka 1. Kita lihat berapa banyak. Ya, sering lupa. Kalau baca sendirian. 100 orang, teman-teman tuh. Hampir 200, ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana teman-teman biar tidak lupa. Ya, dimana teman-teman bisa baca Quran, ya, tapi ke teman-teman gak lupa. Kenapa? Karena dalam satu Qurannya, ya teman-teman, sudah bisa belajar bedah tajwid di pojok kanan halamannya, bisa belajar kode-kode tajwid di atasnya, ya, oke, lengkap dengan kartu panduan kode tajwidnya. Dan yang suka bahas huruf, di pojok kiri halamannya sudah ada gambar makhrajnya, penjelasan makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, dan kesalahan baca, latihan, dan praktek baca. Oke, yang pengen sambil dengerin murotal, teman-teman tinggal lihat. Nih, di sini ada murotal Al-Qur'annya, ya, sudah kita siapkan. Ada yang mau? Nanti di ujung boleh komen angka 2. Fitur kami sendiri yang kita aplikasikan dalam Al-Qur'an. Kalau buku saya bulan depan. Nih Qur'annya dulu, boleh komen angka 2. Boleh komen angka 2. Pastikan komen biar teman-teman termasuk slot yang nanti kami siapkan di ujung. Ya. Berapa banyak nih? Kita cek dulu sebentar, ya. Yang komen angka 2. Kita cuma siapkan bagi teman-teman yang komen angka 2 saja ya. Tuh, ketahuan di sini 40. 40 orang aja ya. Enggak 40, 50? 50. Boleh 50 ya, insya Allah ya. 50 kita sediakan untuk teman-teman yang sudah komen. Yang nggak komen, kita nggak akan persiapkan. Ya, 60. Baik. Lanjut dulu karena kita masih belajar. Oke. Teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa? Nanti boleh di ujung. Ini namanya huruf ba. Ketika teman-teman mendapati ada huruf bentuknya seperti mangkok, lalu ada basoknya, ada titik satunya di bawah, ya, ini namanya adalah huruf, ba. Ya, huruf ba-nya dia ba itu dilafalkan seperti apa sih teman-teman sekalian? Gimana? Ba itu dilafalkan sama sebagaimana kita melafalkan huruf B, ya. Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti ini. Ba, bi, bu. Ba tidak dilafalkan bibirnya dilipat-lipat seperti itu. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, beres. Ba, bi, bu, abe. Ya. Jelas ya teman-teman sekalian ya? Cukup disentuhkan seperti itu saja. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang ba di sini dia berharokat baris bawah. Perhatikan, dia berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu disebut dengan harokat kasroh. Kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Oke, huruf yang berharokat kasroh itu mesti dibaca dengan bunyi vokal i. Maka ingat yang saya sampaikan, kalau ingat vokal i, ya jelaskan i-nya dengan cara menaikkan tengah lidah kita ketika teman-teman melafalkan momentum vokal i-nya. Karena banyak orang melafalkan harokat kasroh, vokal i-nya nggak jelas, jadinya b, bukan b, tapi b. Angkat tengah lidahnya, b, angkat tengah lidahnya. Nah, ketika teman-teman mengangkat tengah lidah bagian dalam, b, di rahang bawah kita direndahkan, b, bukan ditarik ke samping, b, nggak, b. Paham sampai sini? Jelas ya insya Allah ya. Nah, maka ketika kita baca, pastikan ila rabbiha. Jangan sampai dia dibaca jadi ila rabbiha. Ya, karena sering kita baca gitu. A'udzu billah, bukan bil, tapi bil. A'udzu billah. Tengah lidahnya diangkat. Fokus sama harokat kasrohnya. Jangan asal lewat. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang huruf ba-nya kita cek di atasnya ada tanda burung terbalik. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Huruf hijaiyah yang di atasnya ada burung terbalik seperti ini. Ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Namanya adalah tanda tasydid. Oke? Nah, huruf yang bertasydid
itu dibaca dengan cara ditekan, ya. Oke, bukan ditahan, ya. Oke, kita belajar tasydid sekarang. Teman-teman perhatikan. Di sini saya coba izin tulis ya. Misalnya ba bertasydid tadi ya, ba dalam kondisi bertasydid. Kenapa ada tanda ba kasrah bertasydid ya? Ba-nya berharokat baris bawah dan bertasydid. Di sini teman-teman, kalau kita breakdown ba bertasydid itu, ya perhatikan. Ya, kalau kita breakdown sret ya. Nih, dia jadi dua sebenarnya. Ba bertasydid itu ada dua komponen. Apa? Ada huruf yang pertama adalah ba, ya, ba berharokat baris bawah. Maaf, ba sukun dulu. Oke. Yang kedua, di sini ada ba berharokat baris bawah. Nah, jadi ini tuh ba bertasydid kasroh itu sama dengan ba sukun bertemu dengan ba berharokat baris bawah. Maka kenapa huruf yang bertasydid itu harus ditekan dulu? Karena untuk menuntaskan sukun, huruf sukun yang pertama, baru masuk ke vokal i-nya. Contoh di sini kita baca ila rob. Ditekan dulu, bukan ditahan ya. Kalau ditahan nanti beda lagi. Ini tekan, fokusnya ditekan. Ila robbiha. Nah, yang pertama itu yang ini, ba sukun. Ila robbiha. Nah, gitu maksudnya. Paham nggak? Yang kita tekan itu adalah sukun di sini. Bang, tapi kenapa nggak dikolkolahkan? Nah, ini kita lagi membahas tasydidnya. Jadi kita nggak membahas sifat kolkolahnya di sini. Dia nggak muncul sifat kolkolahnya. Ya, oke. Jadi nya saja. Ila robbiha. Paham nggak sampai sini? Ya, jelas ya. Nah, jadi itu yang dimaksud ditekan. Yang pertama tekan, baru lempar ke vokal i-nya. Ila rob, sukun, i keluarkan. Ila robbiha. Tapi ada dua huruf yang bertasydid, bukan cuma tekan, tapi tahan. Oke, bahas jangan. Yang pengen bahas komen angka 2. Ya, yang pengen bahas boleh komen angka 2. Bahas. Yuk. Ada dua huruf yang ketika bertasydid dia nggak ditahan, nggak ditekan. Contohnya apa? Nih. Ya. Ini kita hapus dulu. Contohnya adalah huruf apa? Huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Kalau dua huruf ini bertasydid, mereka bukan cuman tekan, tapi tahan. Ya. Tahan, Masya Allah. Tahan dua harokat. Kenapa? Karena mereka ada dengungnya dulu, namanya gunnah. Kalau tadi huruf ba kan dia nggak ada unsur gunnahnya. Kalau mim dan nun karena punya punya dengung, ketika bertasydid maka dia bunyinya itu melipir dulu ke hidung. Contoh, misalnya nun bertasydid, ya. Nun bertasydid misalnya fathah, ya. Nah, ini kalau kita breakdown sama konsepnya. Nun bertasydid yang pertama, nun pertama sukun, nun yang kedua berharokat. Nah, tapi karena nun itu ya ada sifat dengung, maka di an yang pertama ini dia masuk dia masuk dulu makhraj an, baru masuk hidung. Inna. Karena ada jalur suara yang harus masuk ke hidung dulu. Kalau tadi huruf ba kan nggak masuk hidung, maka cuma tekan aja. Ila rob, nggak perlu. Ila robbiha, nggak perlu. Karena nggak ada dengungnya huruf ba. Tapi kalau huruf nun dan mim karena punya dengung, dia melipir dulu ke sini. Ya, oke. Paham sampai sini? Ya, kabah jazariyah atau tufatul atfal nggak di sini. Di sini buat teman-teman yang baru belajar. Ya. Jadi kita nggak bahas dalam bentuk konteks matan al-manzumah al-muqaddimah fi ilmi tajwid, ya, tuhfatul afal gitu, ya, dan yang lainnya. Ya, enggak. Kalau mau teman-teman ikuti nanti kelas. Lanjut, ya. Inna amma. Kenapa ditahan? Karena ada dengungnya dulu dia. Baru keluar a-nya. Inna amma. Kalau huruf ba dan selain itu nggak boleh. Panjangnya sama nggak, Ustaz? Antara nun dan nun ya sama. Kadar 2 harokat dungung. Inna amma. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya? Oke? Sip. Jelas nggak? Yang jelas boleh komen angka 1 teman-teman sekalian. Ya? Boleh komen angka 1. Oke?
Sip, ya, jelas ya. Nah, itu yang disebut dengan tasydid. Oke, yuk kita baca bareng-bareng dulu, ya. Bismillah. Praktekkan semuanya yang sudah kita bahas sampai ke robbinya, ya. Ila rabbihana. Maaf ya, tuh, saya belum betul-betul fit teman-teman ya. Ulang. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Operator ada? Sebentar ya. Siapin. Sekali lagi. Ila rabbiha nadhirah. Sisanya kita lanjutkan insya Allah nanti malam. Oke, tadi teman-teman yang mau masuk grup tahan dulu ya. Shadaqallahul azim.